Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu metode yang biasa digunakan dalam data mining, yaitu metode decision tree. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan salah satu algoritma yang biasa digunakan di decision tree, yaitu algoritma C45. Oke, kita lanjut ya. Di introduction, ya, jadi decision tree itu adalah sebuah metode pengambilan keputusan dengan menyusun setiap opsi atau pilihan menjadi bentuk yang bercabang. Ya, jadi nanti ada bentuk bercabang seperti akar, gitu ya. Jadi bentuknya decision tree akan seperti itu. Yang kedua, metode yang satu ini bisa dibilang menjadi salah satu yang cukup populer, karena mudah untuk dipahami. Selain itu, bentuk cabang yang dibuat atau disusun dalam decision tree biasanya juga tersusun berhierarki, ya, berhierarki berarti. Yang ketiga, pohon keputusan akan dimulai dengan satu permasalahan yang Anda alami, kemudian Anda akan menuliskan cabang baru yang berisi setiap opsi atau pilihan dari permasalahan tersebut. Yang ketiga, algoritma C45 merupakan algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan algoritma decision. Nah, ini di introduction ya. Terus varian algoritma decision tree. Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa algoritma decision tree itu memiliki beberapa algoritma ya, memiliki decision tree algoritma yang bisa digunakan untuk membangun decision tree antara lain. Nah, ini ada algoritmanya, ada chart, ada ID tree, ada C45. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan C45 ya. Jadi algoritma C45 merupakan perkembangan dari ID tree ya. Proses pada pohon keputusan adalah mengubah bentuk data, mengubah bentuk data yang bentuknya seperti bentuk tabel menjadi sebuah model pohon, ya, namanya juga decision tree ya. Jadi pertamanya itu bentuk tabel, nanti kita buat itu menjadi modelnya seperti pohon gitu ya. Mengubah model menjadi rule ya, jadi model pohon itu nanti akan diubah menjadi rule dan menyederhanakan rule. Nanti dari rule itu akan disederhanakan dengan menggunakan persamaan-persamaan yang ada di dalam decision tree. Oke, kita lanjut di sini ya. Kita langsung contoh di sini ya, biar gampang gitu ya. Kita punya contoh data. Contohnya ini adalah contoh data. Kita akan bermain sepak bola semuanya ya. Jadi kalau di sini ada atribut ya, atributnya ada outlook, ada temperatur, ada humidity, dan ada windy. Sedangkan play ini adalah labelnya ya. Jadi kita kalau cuacanya sunny, temperaturnya hot, humidity-nya high, dan windy-nya fast, maka kita tidak akan bermain. Jadi nanti yang akan kita cari adalah kita ini akan bermain atau tidak gitu ya, keputusannya nanti ya. Play-nya no atau yes gitu ya. Jadi ada dua opsi di sini cuma, yaitu no dan yes. Jadi berdasarkan keempat atribut ini, apa yang akan kita lakukan? Bermain atau tidak bermain? Intinya seperti itu. Kita membahas tentang algoritma C45 dulu ya. Jadi algoritma C45 secara umum adalah, jadi konsep dalam algoritmanya adalah, pertama kita pilih atribut sebagai akar. Jadi kita mencari pilih atribut sebagai akarnya dulu ya, pertama. Setelah itu baru buat cabang untuk setiap nilainya. Nah, setelah itu ketika sudah ketahuan atributnya itu, nanti kita buat cabang ya, buat cabang dari atribut itu. Setelah itu kita bagi kasus dalam cabang ya. Dalam cabang kita buat itu, nanti kita buat kasus di sana ya. Kasus baru gitu ya. Setelah itu ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Nah, ya, jadi ulangi yang pertama itu sampai semuanya memiliki cabang ya, memiliki kelas yang sama nanti. Oke, kita lanjut ya. Di dalam C45 pada decision tree itu ada dua persamaan yang harus kita pahami, yaitu yang pertama adalah entropi ya, rumusnya adalah entropi S sama dengan sigma I 1 ke N
ya, min PI kali log basis 2 PI, ya. Dimana kalau sigma berarti nanti kalau tadi labelnya itu cuma ada 2 yes no, berarti nanti di sini sigmanya berarti dari I1 ke 2 gitu, karena tadi labelnya cuma ada 2 ya pilihan, yaitu yes dan no. Tapi di sini I ke 1 sampai ke I ke 2 berarti cuma ada 2. Kalau nanti di labelnya ini ternyata labelnya ada 3 gitu, berarti nanti I ke 1 sampai ke 3. Tapi karena cuma 2 berarti maka dari I sama dengan 1 ke 2 gitu ya, karena cuma labelnya ada 2. Jadi ini ada rumusnya, di mana nanti S itu adalah himpunan kasus gitu ya. N jumlah partisi S ya, jumlah partisi kasus. PI itu adalah proporsi dari SI terhadap S. Nah, itu adalah atribut gitu ya. Jadi ini untuk persamaan entropinya ya. Terus yang kedua adalah persamaan gainnya ya. Dimana untuk persamaan gain itu rumusnya adalah ini gitu ya. Gain S, A sama dengan entropi S min sigma I 1 ke N SI dibagi S kali entropi SI. Dimana S itu adalah himpunan kasus, A itu adalah atribut, N-nya itu adalah jumlah partisi atribut A, SI itu adalah jumlah kasus pada partisi ke I, S itu adalah jumlah kasus dalam S. Untuk lebih jelasnya, kita langsung pada studi kasus gitu ya. Pertama, ini adalah studi kasusnya. Nah, sebelum kita ke studi kasus, kita ke langkah 1 dalam algoritma C45. Pertama yaitu kita menghitung jumlah kasus ya seluruhnya. Ya, jadi jumlah total kasus ya, yang jumlah keputusannya itu yes atau no berdasarkan dari label yes atau no, keseluruhan dari kasus yang berlabel yes maupun no. Jadi jumlahnya nanti dihitung semuanya. Yang kedua adalah menghitung entropi ya, ketika sudah menghitung total, kita menghitung entropi dari semua kasus yang terbagi berdasarkan atribut outlook, temperatur, humidity, dan windy. Jadi pertama, ketika sudah kita mencari entropi dari keseluruhan data gitu ya. Yang kedua, kita mencari entropi dari setiap atribut outlook, temperatur, humidity, dan windy. Setelah itu lakukan perhitungan gain pada setiap atribut. Tapi kita juga selain mencari entropi, kita juga harus mencari atributnya ya. Oke, ini adalah contohnya ya. Kita langsung pada contoh saja biar lebih paham gitu ya. Pertama kita tadi ya, kita lihat kita menghitung jumlah totalnya gitu ya. Jumlah total dari data ya, dari data. Di sini datanya ada berapa? Ada 14. Kita masukkan totalnya, total kasus ada 14 gitu ya. Terus yang tidak ya, yang memiliki label tidak itu ada 4 ya. Di sini 1 2 3 4 betul. Terus yang memiliki yes berarti 10 ya. 10 berarti sisa dari 4 kan 10. Oke, seperti itu. Jadi 14 kasus, yang tidak itu 4, yang ya itu 10. Sekarang mencari entropinya bagaimana ya? Rumusnya yang tadi. Entropi total sama dengan min ya. Kita lihat di sini, min ya, min PI. Ya, min PI per 14 dikali log basis 2 4 per 14. Jadi min 4 per 14 dikali log basis 2 4 per 14 ya, ditambah yang yes pastinya ya, karena labelnya cuma ada 2 no dan yes, ditambah 10 per 14 min 10 per 14 dikali log basis 2 10 per 14, hasilnya adalah ini. Nah seperti itu ya. Tapi kalau labelnya nambah tidak ya, ragu-ragu gitu ya, nanti akan ditambahkan satu label lagi gitu. Tapi karena cuma labelnya ada 2 ya sudah, ada 2 saja di sini, nilainya entropinya ada ini. Jadi sudah diketahui bahwa entropi dari total kasus itu adalah 0,8631 dan seterusnya.
Nah, selanjutnya tadi, setelah kita menghitung jumlah total gitu ya, kita menghitung entropi pada setiap atribut ya. Untuk Outlook gitu ya. Untuk Outlook itu ada berapa ya, jadi di sini menghitung entropi dari semua kasus yang terbagi berdasarkan atribut. Jadi atribut ini dan jumlah kasusnya di sini ya. Jadi dari Outlook ini ya, di sini ada Claudi, ada Reni, ada kasus Claudi, ada Reni, dan ada Sani, gitu ya. Untuk jumlah kasus yang Claudi itu ada 4 di sini. Kita lihat di sini untuk Outlook, Claudi ada 4, 1, 2, 3, 4, betul. Ya. Untuk yang Claudi tidak, ya, dari 4 ini yang memiliki tidak 0 di sini. Kita cek di sini Claudi, yes, ya. Tidak ada yang 0 di sini. Claudi yes, Claudi yes, Claudi yes. Berarti 0 ya. Jadi tidaknya ini 0. Dan yang yes-nya itu ada 4. Nah, di sini untuk Claudi itu ya yes semua. Yang Raini dicari, yang Raini itu yang jumlah kasusnya ada 5. Yang tidak kita cari yang Raini di sini ditulis 1. Kita cari yang Raini yang no. Raini yes, yes. Rainy yes, Rainy yes, ya Rainy no, oh ya ada no 1, berarti sisanya ada 4 gitu ya. Terus yang Sani di sini ada jumlah kasusnya ada 5, yang no ada 3, dan yang yes ada 2. Oke. Selanjutnya kita mencari nilai entropinya, ya entropi pada setiap kasus ini ya, kasus ini. Itu untuk ini ya nilainya ada 0, caranya sama dengan yang tadi, min 0 bagi 4 dikali log basis 2 0 per 4 gitu ya, ditambah min 4 per 4 dikali log basis 2 4 per 4, hasilnya adalah 0 ya. Selanjutnya juga sama, di sini juga seperti itu caranya mencari entropi, dan hasilnya 0,72 sekian-sekian, terus yang ini 0,9709 sekian-sekian. Nah, hasilnya sama dengan mencari total yang tadi. Setelah itu, ketika kita sudah mendapatkan entropi, ya, kita lihat setelah kita mendapatkan entropinya, kita menghitung gain pada setiap atribut. Kita mencari gain pada setiap atribut. Atributnya ada flag, ya. Kita mencari gain pada setiap atribut. Bukan pada setiap kasus pada atribut, tapi mencari gain pada setiap atribut ini. Atributnya pertama Outlook, temperatur, humidity, dan windy, gitu ya. Untuk Outlook, ya, kita contoh yang Outlook saja, ya. Jadi untuk gain ya total Outlook ya, untuk yang Outlook ya, untuk yang Outlook itu entropi total, berapa entropi totalnya di sini? Entropi total 0,86 sekian ya, dimasukkan ke sini ya, dimasukkan ke sini dia. Nah, setelah itu kita mencari Outlook-nya, Outlook dibagi total. Outlook-nya berapa di sini? Outlook-nya di sini adalah 4 ya. Outlook ya. Ada 4 di sini. 4 dibagi 14 ya. Dikali ya. Di sini ada dikali 0 ya. Ditambah 5 per 14 ya. Dikali jadi 4 per 14, 4 per 14 dikali 0, dikali entropinya, ini kan ada entropi, dikali entropi, maaf. Jadi Outlook per total, ya, Outlook-nya di sini, untuk yang pertama, untuk yang Claudi 4 dibagi 14, ya, dikali entropinya, 0, ya kan, ditambah 5 per 14, dikali entropinya, 0,72, ditambah lagi karena di sini ada sigma gitu ya, ditambah lagi 5 per 14 ya, dikali dengan entropinya gitu ya, sama dengan 0,258 ini. Jadi nilainya adalah ini ya. Seterusnya seperti itu, sama dengan yang ini juga 4 ya, 4 per 14 ya, 4 per 14 ya, dikali dengan
nilai entropinya, setelah itu ditambahkan 4/14 dikali dengan nilai entropinya, setelah itu ditambahkan lagi 6/14 dikali dengan entropinya, hasilnya adalah ini ya. Setelah itu kita ketahui di sini, mana sudah. Gainnya adalah untuk yang outlook ini 0,2, untuk yang temperatur 0,18, humidity 0,37, yang untuk windy 0,005. Nah, dari semua gain yang sudah didapat, kita cari nilai gain tertinggi. Ternyata nilai gain tertinggi adalah di humidity. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke sini. Jadi untuk yang atribut pertama ya, gain tertinggi, nah, ya, seperti yang telah kita lihat pada tabel, diperoleh bahwa atribut dengan gain tertinggi adalah humidity. Kita lihat di sini humidity yang tertinggi, yaitu dengan nilai 0,37. Maka humidity menjadi node akar. Nah, ini menjadi node akar pertama ya. Menjadi node akar, humidity memiliki dua nilai, yaitu high dan normal. Kita lihat di sini, high dan normal. Itu enggak? Ya. Kita mencari nilai high dan normal. Ya, humidity memiliki nilai high dan normal, gitu ya. Berarti cabangnya ada berapa di sini? Karena cuma ada dua di sini, high dan normal, berarti cabangnya di sini ada dua, high dan normal. Gitu ya. High dan normal jawabannya. Kenapa normal ini yes dan ini masih ditanda tanya? Ada tanda tanya. Kita lihat di sini. Kenapa high itu normal itu yes? Itu kita lihat di sini. Untuk yang humidity ya. Yang humidity di sini ya. Yang normal ya. Itu yes itu. Kenapa? Karena nilai tidaknya itu 0 itu. Kalau nilai tidaknya berarti semuanya ya yes gitu ya. Yes berarti sudah tidak ada keraguan di sini bahwa nilainya, karena nilainya di sini 0, yang normal itu 0, berarti tidak ada yang labelnya tidak ada yang tidak gitu ya. Semuanya berlabel yes di sini, yaitu nilainya 7. Maka karena tidak ada keraguan di sini, maka langsung dikasih. Untuk humidity, untuk normal, yes. Karena semua jawaban di sini, yaitu nilainya adalah yes. Itu labelnya. Ya, tidak ada yang no. Keputusannya tidak ada yang no di sini. Yes. 7. Gitu. Jadi, tidak usah diragukan lagi bahwa untuk yang normal itu, ketika humidity-nya itu normal, maka ya yes, bermain berarti. Selesai di sini. Yang tidak selesai yang high. Gitu. Kita lihat di sini yang high. Ya, yang high itu 4 dan 3, yang tidak itu 4, yang ya itu yang yes itu 3. Maka di sini ada keraguan gitu ya. Yang no itu 4, yang yes itu 3. Maka ketika ada keraguan ya kita buat sebuah node baru di sini. Node barunya belum ketahuan, yang high masih belum ketahuan. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan ya. Ini kita lanjutkan di sini pada proses kedua ya. Humidity. Jadi untuk yang menjadi node pertama ya, node akar yaitu humidity. Maka kita humidity menjadi pengganti dari total yang tadi ya, humidity high ya. Humidity high ya, lihat humidity yang high ya, jadi humidity yang high. Kalau yang normal sudah ketahuan, sekarang humidity yang high akan menggantikan total yang tadi. Humidity yang high, kita cari humidity yang nilainya high, yang ini ya berarti ya, high, ya. Jadi dari yang humidity yang high ini, yang bernilai 0 ada berapa? Bernilai 0, 1, 2, 3, 4, betul ya. Terus yang humidity high yang memiliki label yes ada 1, 2, 3 ya. Nah, seperti itu betul. Untuk 7, 4 dan 3. No-nya 4, yes-nya 3. Setelah itu kita mencari entropinya sama dengan yang tadi caranya, yaitu ketahuan entropinya sama dengan 0,9 gitu ya. Setelah itu ketika ini sudah ketahuan,
total humidity high-nya, kita mencari setiap atribut sama dengan yang tadi. Sisanya kan humidity sudah terpilih nih ya. Tinggal outlook, temperatur, dan windy di sini. Ya, temperatur, outlook yang temperatur ada berapa? Contohnya di sini cloudy, rainy, dan sunny gitu ya. Untuk outlook kita lihat, kita fokus pada yang di garis ini. Ya, jangan keluar dari yang garis ini. Untuk outlook yang cloudy itu ada 2. Ya, ada 2, betul. Untuk yang berlabel tidak, cloudy, di sini yes, ini cloudy, yes, berarti 0. Yang yes itu ada 2. Gitu ya. Kita fokus pada yang merah-merah ini ya, karena yang kita cari berdasarkan humidity yang high gitu ya. Jadi outlook-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yaitu sunny, cloudy, dan rainy. Yang cloudy sudah ketahuan, ada 2 di sini. Ada 2. Sedangkan untuk label yang tidak itu 0, yang yes itu ada 2. Gitu ya. Jadi nanti keputusnya pasti ini masuknya ke yes ya. Untuk cloudy itu. Yang rainy itu ada 2. Ya, ada 2, nilai no-nya 1, nilai yes-nya 1. Ya, kita cari di sini label rainy, yes, rainy yang satunya no, itu 1, 1. Ya. Yang ketiga untuk sunny ada 3 tidak, yang yes 0 gitu ya. Yang yes 0, berarti ini sudah pasti nilainya. Kalau yang cloudy ini dia pasti nilainya yes, untuk yang sunny ini nilainya adalah no. Karena yang yes 0, sedangkan yang cloudy ini yes, nilai tidaknya 0. Nilai entropinya adalah ini, caranya sama gitu ya. Setelah itu kita mencari gain-nya pada outlook, nilainya adalah ini. Caranya sama seperti yang di awal. Jadi ketika kita sudah menemukan nilai gain-nya gitu ya, kita bandingkan semua nilai gain mana paling tinggi. Ternyata nilai paling tinggi itu gain-nya ada di outlook. Nah, ya, outlook ya, di outlook seperti itu. Di lebih kecil lagi nanti ya outlook, berarti nanti yang menggantikan yang ini, yang high ini, jadinya akan diganti outlook ya, humidity high outlook ya, karena gainnya yang paling tinggi adalah outlook gitu ya. Kita lihat di sini outlook yang cloudy itu nilainya pasti yes di sini. Di sini karena yang no itu 0, terus yang sunny itu pasti no karena nilai yes-nya tidak ada. Jadi kita masukkan outlook yang cloudy yes, yang sunny no. Yang bermasalah adalah, yang ragu-ragu adalah di rainy. Rainy nilainya 1, 1. Mana ini keputusannya gitu ya. Masih belum ketahuan di sini. Maka di humidity, outlook, rainy ya, kita mencari yang rainy ini nanti jalannya kemana gitu ya. Jalannya kemana. Nah yang rainy masih yes-nya 1 dan no-nya juga 1. Selanjutnya kita cari ya yang humidity high dan outlook-nya yang rainy. Nah, lebih dikecilkan lagi. Humidity high yang outlook-nya rainy. Nah, ya. Humidity high yang outlook-nya adalah rainy. Ya. Berarti yang high dan yang rainy itu cuma ada 2, yaitu high rainy 1, high rainy 2. Kalau yang high sunny ya tidak masuk karena yang dicari adalah humidity high dan outlook yang bernilai rainy. Yaitu humidity high rainy, humidity high rainy. Ya. Ada berapa? Ada 2. Ada 2. Di sini ada 2. Betul, jumlah kasusnya ada 2. Yang yes 1 dan yang no 1. Yes 1 dan yang no 1 gitu ya. Yang no 1, yang yes 1. Ketika kita mencari nilai entropinya sama dengan 1. Nah, setelah itu tinggal apa? Di sini humidity outlook sudah. Berarti tinggal humidity outlook, tinggal temperatur dan windy. Kita masukkan temperatur. Untuk yang temperatur itu ada apa saja di sini? Ada cool, ada hot, dan ada mild ya. Sedangkan yang masuk di sini cuma mild saja ya. Yang mild saja, sedangkan yang
Hot cool tidak ada ya, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 gitu ya. Seperti itu. Yang ada cuma mil ada 2 gitu ya. Ada 2 di sini yang bernilai yes 1, yang bernilai no 1 ya. Yang bernilai yes 1, yang bernilai yes 1, yang bernilai no 1. Maka entropinya 1. Nah, ketika kita mencari gain dari temperatur ini adalah 0 ya. Cara mencari gainnya sama dengan persamaan di atas. Yang kedua adalah windy ya. Yang windy yang ini ada 2 di sini, ada false dan ada true ya, ada false dan ada true. Yang false di sini ada 1 cuma, yaitu ada labelnya ada yes ya, 1 gitu ya, ada 1 yang false, 1 yang bernilai 0 ya, bernilai yes 1 karena ada 1. Terus yang true itu bernilai 0. Jadi 0 bernilai no ya, tidak, 1 yang bernilai yes tidak ada gitu ya, 0 berarti. Nah, itu kita cari di sini nilai entropinya 0 dan 0. Nah, ketika dicari nilai gainnya dari 0 0 ini nilainya adalah 1. Nah, selanjutnya berarti humidity high dan outlook rainy. Yang ketiga adalah windy ya, windy ya. Jadi ketika kita bandingkan gainnya, ternyata gainnya yang tertinggi itu adalah punyanya windy. Maka node yang ketiga yang kita ambil yaitu untuk menjadi akar yang ketiga, cabang yang ketiga itu adalah windy. Kita masukkan di sini humidity, outlook, windy ya. Di windy itu tadi sudah di sini karena keputusannya cuma ada yes or no gitu ya, yes or no ya. Karena di sini entropinya sudah sama-sama 0, tidak ada satunya seperti ini. Maka ya, yang false ya jawabannya yes ya. Karena di sini sudah 0 ya pasti sudah yes gitu ya. Untuk yang true nilainya ya pasti no di sini. Karena di sini sudah 0. Nah, selesai gitu ya. Karena di sini sudah pasti yes dan yang windy true itu pasti tidak. Sudah kelihatan pasti tidak ada sesuatu yang meragukan seperti ini lagi di sini. Sudah sama-sama pasti di sini 1 dan 1 gitu ya. Sudah pasti di sini. Maka pohon percabangan itu dianggap selesai di sini. Nah, seperti itulah ya. Jadi karena sudah pasti gitu ya, tidak ada percabangan lagi. Karena true sudah berklasifikasi pasti, bernilai no dan false pasti bernilai yes, maka tidak perlu dilakukan perhitungan lagi ya, seperti itu. Nah, jadilah di sini sebuah pohon keputusan untuk membangun sebuah metode decision tree dengan algoritma C45. Jadi seperti inilah contoh penggunaan decision tree menggunakan algoritma C45. Ya. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu kita mencoba untuk membuat sebuah aplikasi ya, aplikasi decision tree dengan menggunakan bahasa Python. Kita tunggu pada pertemuan selanjutnya. Baik. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa nanti ditanyakan via WA bagi mahasiswa. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.